Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Kaurina Mafiroh, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4. Jadi, di sini saya akan membahas materi mengenai apa itu Gestalt, apa saja prinsip-prinsip Gestalt, dan bagaimana penerapannya dalam proses belajar. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu nih sama ketiga tokoh ini. Jadi, tiga tokoh ini yaitu Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Mereka adalah pendiri dari teori Gestalt. Kalian tahu nggak sih kalau berdirinya Gestalt itu karena ada reaksi penolakan antara aliran strukturalisme dan aliran fungsional loh. Apa itu Gestalt? Gestalt merupakan istilah psikologis yang berarti kesatuan yang utuh. Teori Gestalt menjelaskan tentang proses penyatuan dan pengorganisasian komponen-komponen yang berbeda sehingga membentuk visual atau pola yang memiliki unsur kemiripan dan menjadi sebuah kesatuan. Kalau lebih singkatnya, Gestalt ini cenderung mempersepsikan segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Masih bingung? Nah, di sini kita akan melihat sebuah contoh. Di sini terlihat bahwa terdapat 3 buah lingkaran yang tersusun, dan masing-masing lingkaran ini sebagian sisinya terpotong membentuk sudut segitiga. Lingkaran-lingkaran ini jika dikelompokkan atau digabungkan akan membentuk segitiga besar, padahal di antara lingkaran tersebut tidak ada segitiganya. Itu adalah background yang berwarna hitam. Namun otak atau pikiran kita dapat mempersepsikan bahwa yang kita lihat itu adalah segitiga besar. Nah, jadi seperti inilah Gestalt yang mempersepsikan segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Nah, kita masuk ke prinsip-prinsip Gestalt. Kalian tahu nggak sih prinsip-prinsip Gestalt? Jadi, prinsip-prinsip Gestalt ini terbagi menjadi beberapa bagian. Prinsip Gestalt yang pertama ada continuation. Continuation atau dalam bahasa Indonesia berarti kesinambungan. Artinya, manusia memiliki kecenderungan menyambungkan atau meneruskan pola objek meskipun pola tersebut telah berhenti. Contohnya bisa kita lihat pada bagian huruf G ini. Jadi, huruf G yang asli adalah huruf G yang ada garis horizontalnya. Iya kan? Tapi di sini garis horizontal itu diganti jadi sebuah mangga, diganti jadi buah mangga. Namun otak kita itu cenderung menyambungkan buah mangga itu adalah sebuah satu kesatuan dari bagian huruf G. Prinsip Gestalt yang kedua ada closure. Closure dalam bahasa Indonesia yaitu ketertutupan. Artinya manusia memiliki kecenderungan untuk mengisi celah atau kekosongan suatu pola, objek atau pengamatan yang tidak lengkap. Contohnya pada huruf E ini. Huruf E ini kalau kita lihat adalah 3 buah persegi panjang yang disusun berurutan membentuk seperti huruf E. Padahal yang kita tahu bahwa huruf E itu memiliki garis vertikal. Tapi otak kita itu bisa mempersepsikan atau bisa dibilang otak kita itu peka untuk mengisi kekosongan atau ketidakadanya garis vertikal. Dan akhirnya kita bisa membaca atau mempersepsikan bahwa itu adalah huruf E. Prinsip Gestalt yang ketiga ada similarity. Similarity atau dalam bahasa Indonesia berarti kesamaan. Jadi, manusia cenderung melihat segala sesuatu yang memiliki kesamaan sebagai satu kelompok, golongan, atau kesatuan tertentu. Contohnya, bisa kita lihat pada huruf S dan T ini. Jadi, antara S dan T ini memiliki kesamaan warna. Artinya, mereka ini bisa kita persepsikan dalam satu kelompok warna yang sama, walaupun mereka itu berjauhan. Prinsip Gestalt yang keempat ada proximity. Dalam bahasa Indonesia, proximity berarti kedekatan.
Artinya, manusia cenderung untuk mengelompokkan suatu objek berdasarkan kedekatan objek tersebut. Seperti contohnya, kita lihat pada huruf T ini. Jadi, ini adalah sebuah balok yang disusun berdekatan membentuk huruf T. Dari balok-balok yang berdekatan inilah kita bisa mempersepsikan kalau balok-balok ini adalah satu kesatuan huruf T. Prinsip Gestalt yang kelima ada simetri. Simetri berarti manusia itu cenderung mencari kesimetrian atau kesinambungan dari suatu pola atau objek yang tidak simetri. Contohnya pada huruf A ini. Jadi, kita tidak akan mempersepsikan ini ke dalam dua warna atau dua bentuk yang kiri atau yang kanan. Tapi kita akan mempersepsikan ini secara seimbang antara kiri dan kanan sebagai satu kesatuan dari huruf A. Terus yang terakhir ada prinsip Gestalt figure and ground. Artinya, manusia cenderung mendefinisikan sebuah objek berdasarkan wilayah tertentu atau wilayah sekitarnya. Contohnya pada huruf L ini. Jadi, huruf L ini tidak sepenuhnya berbentuk L siku-siku, ya kan? Tetapi ada setengah bulatan yang mana itu adalah background-nya. Ketika kita berfokus pada figurnya atau pada huruf L-nya, kita akan memiliki persepsi berbeda atau persepsi tertentu. Nah, begitu juga kalau kita melihat background-nya, kita juga pasti akan memiliki persepsi hal yang berbeda meskipun dalam satu gambar. Masih bingung? Nah, ini adalah salah satu contoh lain dari Figure and Ground yang merupakan poster dari Melbourne Food and Wine Festival. Kalian tahu nggak sih ini gambar apa? Jadi, kalau kita lihat dari gambarnya, itu adalah garpu. Tapi kalau kita lihat dari background yang berwarna hitam, maka yang kita lihat itu adalah 3 buah botol. Nah, seperti itulah figure and ground, cenderung mendefinisikan sebuah objek berdasarkan wilayah sekitarnya. Selanjutnya, bagaimana sih penerapannya dalam pembelajaran? Jadi, dalam prinsip Gestalt ini, seorang guru itu harus pandai mengatur strategi atau membuat siasat mengenai cara belajar yang efektif agar mampu menimbulkan pemahaman atau insight peserta didiknya. Misalnya begini, ada seorang guru pendidikan agama Islam yang mengampu mata pelajaran hadis. Jadi seorang guru ini tuh memberi tugas kepada peserta didiknya atas kesalahan yang mereka perbuat, yaitu peserta didik yang menyampaikan hadis secara singkat atau hanya menyampaikan inti dari hadis tanpa menyebutkan sanadnya secara detail. Jadi, mereka ini diwajibkan untuk membuat tugas mentahrij hadis. Mentahrij hadis ini bertujuan supaya peserta didik ini tahu mengenai hadis-hadis yang sahih dan juga menambah literasi dan referensi mereka, serta mereka tuh juga bisa meningkatkan pemahamannya atau insight-nya. Jadi itu adalah contoh dari penerapan Gestalt dalam proses pembelajaran. Begitulah tadi pembahasan materi mengenai teori Gestalt. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.